Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna tawil. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Diucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada kesempatan kali ini. Seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya bahwa kajian kita kali ini yang pertama modelnya itu adalah tematik. Salah satu kelebihan tematik itu adalah kita bisa langsung mengetahui tema pembahasan atau permasalahan yang akan dibahas. Kemudian yang kedua, selain tematik, kita juga membahas dengan difokuskan pada satu kitab, yaitu kitabnya kitab Fathul Qorib. Sebetulnya kitab Fathul Qorib ini merupakan kitab syarah dari kitab matannya namanya Ghoyatut Taqrib. Jadi goyah itu artinya sangat ringkas begitu. Nah, Ghoyatut Taqrib ini dikarang oleh ulama yang meninggal tahun 433 Hijriah, artinya abad ke-5 Hijriah. Kemudian diberikan syarah oleh ulama dengan nama kitabnya Fathul Qorib Al-Mujib yang ditulis oleh kitab Ibnu Qasim Al-Ghazi namanya. Meninggal tahun 859 Hijriah, berarti abad ke-9. Nah, kemudian diberikan hasyiah atau syarah catatan pinggir oleh Syekh Ibrahim Al-Baijuri, meninggal tahun 1277 Hijriah, artinya abad ke berapa? Abad ke-13. Abad ke-13 Hijriah. Nah, beliau merupakan syekh dari Al-Azhar. Perlu juga disampaikan kenapa dalam kesempatan kali ini kita mengangkat kitab Fathul Qorib. Kalau saya perhatikan kitab Fathul Qorib itu, misalnya kita coba bandingkan dengan kitab Safinatun Najah. Kitab Safinatun Najah itu berisi tentang ibadah saja maksudnya. Hubungan khusus kepada Allah, mulai thaharah, kemudian salat dan yang lainnya begitu. Nah, kemudian kitab Fathul Qorib ini bukan hanya ubudiyah, tetapi muamalah juga dibahas di dalam kitab ini. Ya. Dalam pembahasan atau dalam pengajian kitab ini, kita tidak mulai dari awal, ya, tetapi kita akan mulai dari pembahasan yang sesuai dengan kondisi kita sekarang. Kondisi kita sekarang, alhamdulillah kita berada pada bulan Ramadan. Nah, kita akan membahas salah satu aktivitas ibadah yang biasa dilaksanakan pada bulan Ramadan, yaitu puasa. Puasa inilah yang ditetapkan secara tegas oleh Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan atas kamu asyamu, yaitu melaksanakan puasa. Ini khitab ayat ini bukan hanya kepada orang-orang yang beriman yang imannya sudah mantap, tetapi orang yang beriman meskipun kadar keimanannya sedikit, ya. Nah, dia juga mendapatkan khitab atau perintah dengan ayat ini. Jadi berbeda
ketika kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu dengan ya ayyuhal mu'minun berbeda. Orang yang mukmin dengan orang yang beriman itu berbeda. Sama halnya dengan penyanyi dengan bernyanyi. Apakah setiap orang bisa bernyanyi? Bisa. Saya bisa bernyanyi gitu. Tetapi suara saya jangankan oleh orang lain, oleh sendiri saja dianggap jelek suara itu, apalagi sama orang lain gitu. Ya, bisa semua orang bernyanyi bisa, tetapi untuk bisa mencapai taraf derajat sebagai seorang penyanyi itu harus betul-betul terlatih dan profesional. Ya. Betul-betul terlatih dan profesional. Nah, dengan ayat ini maka kita mendapatkan kewajiban siapapun kita, yang penting kita beriman, yang penting KTP kita adalah muslim, kita membaca 2 kalimat syahadat, maka pada saat itu kita wajib melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Pembahasan yang akan disampaikan dalam pertemuan kali ini, yang pertama adalah yang sangat dasar, apa itu puasa. Nah, teman-teman bisa baca kitabnya ya, yang sudah di-share dalam grup WA. Karena metode pengajian kitab ini kita akan langsung membaca teksnya yang asli begitu, bukan terjemahnya. Nah, jadi ketika kita mengharapkan, bahkan kita menuntut anak-anak santri kita memahami agama, ajaran agama, pokok-pokok agama itu dari teksnya yang asli, maka sebetulnya tidak perlu ditanyakan lagi. Ketika santri misalnya harus membaca kitab, gurunya bagaimana? Ya apalagi gurunya begitu. Apalagi gurunya. Nah, jadi artinya guru itu harus lebih dahulu membaca kitab, guru itu harus lebih menguasai bacaan-bacaan sebelum nanti akan diberikan kepada anak-anak santri. Meskipun teman-teman di sini tidak membawa kitabnya yang asli, tetapi bisa membaca, bisa membuka kitabnya di grup WA, sudah di-share di sana. Kitabus Syiyam, bab ini menerangkan tentang puasa. Wahua, yang disebut puasa itu wasaumu. Nah, jadi bentuk atau masdar dari kata soma yasumu itu ada 2. Yang pertama saum, yang kedua adalah siam. Dan ini 2 bentuk ini, 2 bentuk masdar ini disebutkan di dalam Al-Quran dua-duanya. Yang pertama sauman, yang kedua adalah siam. Semuanya disebutkan di dalam Al-Quran. Pertanyaannya, apa perbedaan antara saum dengan siam? Ya. Kata saum misalnya disebutkan di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 26. Di situ ada ayat inni nazartu lirrahmani sauman. Nah, ini ungkapan Siti Maryam, Bunda Maryam begitu. Beliau bernazar dia akan melaksanakan puasa karena Allah. Nah, pertanyaannya bagaimana puasanya Maryam pada saat itu? Kata Siti Maryam, falan ukallimal yauma insiyya. Jadi makna lan itu maknanya litakbid, selamanya gitu. Kata siapa? Siti Maryam, saya tidak akan berbicara al-yauma pada hari ini insiyya dengan manusia. Jadi saum yang dilaksanakan oleh Maryam itu adalah dia bernazar, berjanji tidak akan berbicara, artinya menahan untuk tidak berbicara selama 1 hari dengan manusia. Itu puasanya Siti Maryam. Nah, kemudian kalau siam disebutkan di dalam Al-Quran, misalnya di dalam Al-Baqarah ayat 183. Kita lihat dari sisi bahasa, sauman yang tadi itu nakiroh. Nakiroh itu menunjukkan mana apa? Mana umum. Artinya, pokoknya yang termasuk menahan apa saja, itu maknanya adalah saum.
Tetapi ketika diungkapkan di dalam Al-Quran Al-Baqarah 183, di situ menggunakan ma'rifat. Ma'rifat artinya khusus, berarti siam di situ menahan dalam konteks, dalam pengertian khusus, berbeda dengan saum. Nah, inilah yang menjadi syariat bagi umat Islam melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya kalau kita lihat dalam definisinya dalam kitab ini, yang dimaksud dengan puasa itu secara bahasa memang imsak. Imsak itu artinya menahan. Ya, ada orang mau masuk ya, di pintu kita tahan. Nah, itu namanya puasa secara bahasa. Gitu. Kita ini lagi emosi, mau marah, kita tahan. Itu namanya puasa secara bahasa. Gitu. Ada anak kita jajan terus, kita kendalikan, kita tahan supaya apa? Supaya tidak jajan. Itu namanya puasa secara bahasa. Nah, kemudian wasyara'an secara istilah yang dimaksud dengan puasa atau yang disebut dengan kalimat siam ya, yang menjadi syariat untuk umat Islam ini adalah imsakun an muftirin. Menahan dari perkara yang membatalkan puasa. Nah, nanti berarti kita harus tahu hal-hal yang membatalkan puasa itu ada berapa, apa saja. Gitu. Jangan sampai kita tidak tahu lalu tiba-tiba kita melaksanakan yang membatalkan puasa itu. Misalnya kalau kita bilang yang membatalkan puasa itu diantaranya apa? Makan dan minum. Dipahami oleh anak kecil yang baru belajar puasa. Gitu. Tidak makan dan minum, tetapi dia apa? Ngemot permen. Gitu. Ngemot permen warna kaki itu, gitu, yang warna merah itu. Itu masuk makan apa minum itu? Nah, nanti akan dibahas itu ya. Jadi sekali lagi yang dimaksud puasa dalam syariat Islam, dalam hukum Islam, dalam fikih Islam yaitu imsakun an muftirin. Menahan dari semua yang membatalkan puasa biniyatin makhsusotin dengan niat yang khusus. Nah, jadi tujuan adanya niat untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Apa bedanya puasa dengan sholat? Salah satunya adalah dari niatnya. Kalau niat puasa, saya akan berpuasa. Kalau sholat, saya akan sholat. Beda niatnya begitu. Kita jadi atau tidak suatu perbuatan itu nanti tergantung kepada adanya apa? Adanya niat. Innamal a'malu binniyat. Ada niat maka jadi suatu perbuatan itu atau amal perbuatan itu. Nah, ini nanti mungkin bisa jadi masih banyak di antara kita, terutama kalangan masyarakat awam, seperti apa niat itu. Ya. Mungkin para masyarakat awam, para orang-orang tua dulu ketika memahami agamanya berdasarkan tradisi, mungkin pemahaman niatnya itu hanya diucapkan saja. Gitu. Setelah sholat taraweh, niat bareng-bareng, nawaitu sahuma godin an adai fardi syahri, terus Ramadhani hadhihi sanati, gitu. Pardon lillahi ta'ala, gitu. Nah, biasanya seperti itu, ramai itu, bersuara lisannya keluar. Nah, pertanyaannya itu sudah niat apa belum? Sayang. Artinya kalau ada orang beribadahnya jangan lama-lama 10 tahun atau 20 tahun. Dia melaksanakan puasa berarti 20 kali 30. Selama berpuasa niatnya tidak ada di hati. Tidak ada gerentes di dalam hatinya, hanya ucapan saja yang kenceng. Bahkan misalnya melapalkannya melalui sapeker itu paling kenceng. Tetapi di hatinya tidak ada niat, maka tidak tidak jadi puasanya. Dalam bahasa Sundanya itu capek gawe teka pake. Udah mah capek, kita menahan haus, menahan lapar,
kemudian tidak ada hasilnya, nol besar. Kira-kira rugi nggak itu? Bukan hanya rugi, tapi rugi pakai banget. Nah itu, nanti akan kita bahas. Jadi sekali lagi yang dimaksud dengan puasa adalah imsakun an muftirin biniyatin makhsusotin, niat yang khusus. Kapan atau selama kapan kita menahan apa? Menahan yang membatalkan puasa itu jami'a naharin. Jami'a naharin itu artinya sepenuh siang. Kapan permulaan siang itu? Mulai terbitnya fajar, sampai terbenamnya matahari. Gitu. Itu namanya siang dalam apa? Dalam kalender Hijriah. Setelah terbenamnya matahari, datangnya waktu maghrib, pada saat itulah kita apa? Kita harus membatalkan puasa kita dengan cara berbuka puasa. Allahumma laka sumtu. Nanti berbuka puasanya, jangan sekarang. Ya, biasanya cirinya azannya azan maghrib. Tetapi yang namanya azan sama, maghrib dengan asar isya juga. Ya. Yang membedakannya apa itu? Ya. Jadi bukan dengan adzan yang membatalkan puasa itu, tetapi ghurubu syamsinya. Ya. Kalau dengan adzan salah nanti persepsinya. Sebentar lagi kita adzan ini. Gitu. Nanti asar ada adzan. Ya. Nah, adzan yang mana? Adzan yang maghrib, yang ghurubu syamsi itu, terbenamnya matahari. Jangan sampai salah. Nah kemudian harinya itu, siangnya itu harus qabilin lisaum. Qabilin itu artinya apa? Sah untuk berpuasa. Dengan demikian ada hari-hari yang haram berpuasa. Contohnya apa? Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik. Nah itu kategorinya hari-hari yang diharamkan berpuasa. Ya, tidak akan mendapatkan pahala, bahkan akan mendapatkan dosa. Haram kita berpuasa di sana, begitu. Nah, kemudian orang yang melaksanakan puasanya min muslimin, dari orang muslim, akilin yang berakal, tohirin min haidin, kalau perempuan tidak boleh terkena haid. Ya, termasuk nanti yang membatalkan puasa, ya. Misalnya seorang perempuan dari pagi sampai jam berapa? Jam 5:50 menahan diri untuk berpuasa. 5 menit lagi mau ghurubu syamsi, mau terbenamnya matahari, tiba-tiba datang apa? Datang haid. Haram dilanjutkan puasanya. Harus batal puasanya. Nah begitu. Tetapi tentunya harus sabar ya, supaya nanti akan mendapatkan pahala begitu. Ya. Nah kemudian nifas juga sama. Itu definisinya. Coba kita baca bareng-bareng supaya ada hasilnya. Nah, ada kitabnya di situ di WA. Mari kita baca. Wa syar'an imsakun an muftirin biniyatin mahsusotin jami'a naharin qabilin lisaumi min muslimin akilin tohirin min haidin wa nipasin. Kita lanjutkan kalimatnya. Wa syaraitu wujubis syami, syarat-syarat wajib puasa itu salah satu asya'a, ada 3 perkara. Wa fi ba'din nuskhi, dalam sebagian tulisan kalimatnya bukan 3 perkara tetapi arba'atu asya'a, yang masuk kategori syarat wajib puasa itu ada 4. Mana yang 4 itu? Yang pertama adalah al-islamu, beragama Islam, wal bulugu, dan kedua apa? Balig, wal aklu, dan ketiga berakal, wal kudratu, dan keempat mampu, ala saumi, untuk melaksanakan puasa.
Nah, alhamdulillah ya, kita patut bersyukur kepada Allah, kita masuk kategori orang yang wajib melaksanakan puasa itu. Ya. Berarti kalau orang kafir non-Islam tidak wajib? Tidak. Pertanyaannya kalau begitu enak dong. Nah, meskipun mereka tidak wajib melaksanakan puasa, tetapi mereka mendapatkan dosa meninggalkan puasa itu. Coba, apa enggak rugi itu seperti itu? Mau melaksanakan puasa tidak wajib, bahkan tidak sah. Nah, kalau tidak melaksanakan mendapatkan siksa azab karena dia meninggalkan puasa itu. Nah, makanya kita bersyukur sebagai umat Islam begitu. Kemudian yang kedua, berakal. Wajib hukumnya untuk jalma yang berakal sempurna. Ya. Balik ya, yang kedua adalah balik. Ya, balik itu kan berarti kalau laki-laki 15 umurnya, perempuan 15 umurnya atau 9 tahun sudah apa? Sudah haid gitu. Nah, alhamdulillah saya kira di sini kita sudah termasuk yang wajib semuanya, sudah yang bulug balik semuanya. Kemudian yang ketiga berakal. Ya, wajib ketika kita mempunyai akal yang sempurna melaksanakan puasa. Ya, kalau misalnya ada orang yang gak mau berpuasa, pilihannya ini salah satunya. Silakan saja gak mau puasa, asal apa? Asal tidak mempunyai akal yang sempurna gitu. Nah, mau gak kita? Gak mau ya. Kemudian yang keempat, syarat wajib berpuasa itu ketika kita itu mampu al-qudrah ala saum, mampu untuk melaksanakan puasa. Nah, kemudian yang berikutnya yang harus kita perhatikan, yang harus kita ketahui kaitan tentang puasa itu adalah fardu atau rukun berpuasa. Ada berapa rukun atau fardu puasa itu? Lihat kitabnya, wa faraidus shaum, dan fardu puasa atau rukun shaum arba'atu asya'a, itu ada 4 perkara. Yang pertama, ahaduha, fardu puasa itu adalah an-niyatu, niat. Di mana niat? Bil qalbi, di dalam hati. Nah, dengan demikian kalau kita melaksanakan puasa malamnya tidak ada gerentes, ya, tidak ada ungkapan di dalam hati, suaranya kencang, lisannya kencang mengucapkan nawaitu sama godin, berarti puasanya apa? Tidak jadi. Kenapa? Karena tidak ada rukunnya. Ini jangan lupa, yang penting ya, di dalam niat itu bukan ucapan lisannya, tetapi apa? Tetapi gerentes di dalam hatinya harus ada. Ya, nah itu jangan sampai lupa itu. Nah, pertanyaannya, unsur di dalam niat puasa itu ada berapa? Nah, ini penting juga kita ketahui. Nah, ternyata berbeda antara niat sholat dengan niat puasa. Kalau niat sholat, unsur pokok ketika sholatnya bukan berjamaah ada 3. Yang pertama, harus ada maksud. Bahasa Arabnya adalah al-qasdu, bermaksud bahwa saya akan melaksanakan sholat. Kalau diungkapkan dengan menggunakan bahasa Arab, kalimatnya apa? Usolli. Di dalam hati itu harus ada usolinya. Atau kalau mau diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda, bahasa Indonesia, saya sholat. Ya, atau saya berniat sholat. Di dalam hatinya harus ada qasdunya. Kemudian yang kedua harus ada apa? Harus ada ta'yin. Sholatnya sholat apa? Harus spesifik, harus jelas, harus tegas. Oh, sholatnya sholat duhur, berarti usolli duhran. Oke. Kemudian yang ketiga harus ada apanya? Fardiyahnya. Jadi kudu ada sebut fardonnya itu harus ada begitu di dalam hati itu. Jadi cukup ketika kita melaksanakan sholat sendirian, usolli fardhu zuhri, niat saya sholat fardu zuhur, cukup segitu di dalam hati. Kalau niatnya sendiri, kalau niatnya berjamaah maka harus dikaitkan dengan imam. Jadi makmumannya harus ada. Saya niat sholat zuhur, saya niat sholat fardu zuhur, makmum karena menjadi imam harus ada.
Kalau tidak maka tidak jadi sholatnya. Nah pertanyaannya bagaimana kalau niat apa? Niat puasa. Apakah seperti sholat? Ternyata tidak. Nah kalau di dalam sholat itu 3 unsurnya, kalau di dalam puasa hanya 2 saja. Nah begitu. Ya. Apa yang 2 itu? Yang pertama adalah al-qasdunya harus ada. Apa al-qasdu itu? Bermaksud akan melaksanakan sebuah pekerjaan. Kita akan apa? Melaksanakan puasa. Berarti saya niat puasanya harus ada. Nawaitu saumanya harus ada di dalam hati. Kemudian yang kedua yang harus ada apanya? Ta'yinnya. Ya, harus ada spesifikasi, kejelasan puasanya puasa apa? Puasa Ramadan. Pertanyaannya, bagaimana kalau tidak menyebut pardon? Gak apa-apa. Nah, kalau begitu apa bedanya dengan sholat? Kalau di sholat harus ada pardon, di sini tidak pardon juga gak apa-apa. Nah begini, kalau Ramadan, ketika kita menyebut Ramadan, pasti pardu gak? Pasti pardu. Ketika kita menyebut zuhur pardon, apakah pasti pardu? Ada sholat pardu tetapi pahalanya statusnya adalah sunat hukumnya. Kapan? Kalau misalnya kita sudah melaksanakan sholat berjamaah, ada orang masbuk mau ikut sholat berjamaah, tidak ada teman. Terus kita ikut, hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Kalau niatnya bagaimana? Tetap pardu. Jadi kalimatnya pardu tetapi statusnya, pahalanya adalah pahala sunat. Kalau puasa nggak ada, puasanya ada. Nah begitu perbedaannya ya. Jadi kalau sholat itu lebih apa? Lebih terikat, lebih ribet dengan gerakan-gerakan dengan niat. Kalau sholat, kalau puasa tidak ada keterikatan seperti itu. Sholat harus menghadap apa? Kiblat. Harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kalau puasa nggak apa-apa. Kalau puasa nggak apa-apa. Kita kalau misalnya kita puasa terus kentut, batal nggak puasa kita? Oh, nggak batal. Ya kalau batal merepot atuh. Gimana dari pagi sampai sore? Ada yang sahur lagi. Ya aduh. Tidak akan ada yang kuat. Nah makanya nanti perbedaannya begini. Kita lihat misalnya. Kalau puasa, kemudian kita lupa makan sedikit, batal nggak puasa kita? Tidak batal. Makannya banyak, batal apa tidak? Tidak batal. Sholat gimana coba? Kalau sholat makan sedikit gitu ya, lupa, batal nggak? Lupa, nggak batal, makannya sedikit. Sholat makan banyak, batal nggak? Lupa, batal nggak kalau lupa? Iya, kita lagi sholat, lupa makan maksudnya. Jadi bukan gitu sholat tetapi kita makan gitu, gak nyadar. Batal gak? Batal. Jadi bedanya apa? Kalau puasa sedikit atau banyak gak batal. Kalau sholat sedikit lupa gak batal, kalau banyak batal. Apa bedanya? Apa bedanya coba? Keywordnya tadi sudah disampaikan. Yang namanya sholat itu terikat dengan apa? Gerakan dengan arah. Ya, kalau misalnya puasa, apakah harus gerakannya menghadap kiblat? Kemudian kita harus berdiri? Enggak. Artinya apa? Kalau orang berpuasa lalu lupa makan banyak, wajar. Wajarnya apa? Ya bisa saja ketika puasa ke dapur, ketemu dengan nasi, ketemu dengan ikan, ketemu dengan air, wajar dong kalau makan tiba-tiba lupa. Ingat-ingat udah kenyang gitu ya. Tapi kalau misalnya sholat, sedikit itu gimana? Sedikit misalnya ada cehil, ya sedikit apa? Di mulut, lupa kita kirain nggak sholat, kirain lupa bukan lagi sholat begitu. Dimakan nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya banyak, coba makan banyak gimana lagi sholat? Lagi sholat gitu. Kemudian apa?
nyari cocolek, nyari nasi, nyari tempat makan, nyari sambal, wajar nggak? Nggak wajar. Makanya makan banyak ketika sholat tidak ada ampun, tetap saja batal. Karena nggak wajar, nggak logis. Ada orang sholat makan banyak, botram, gimana ceritanya itu? Nggak bisa. Ya. Nah itu. Nah makanya berbeda antara sholat dengan puasa itu. Nah jadi sekali lagi niat di dalam puasa itu cukup dua. Yang pertama apa tadi? Yang pertama adalah al-qasdu, ya, bermaksud akan melaksanakan puasa. Yang kedua apa? Yang kedua adalah tanya. Jadi cukup di dalam niat puasa itu begini. Nawaitu sauma Ramadhana, di dalam hati. Cukup seperti itu. Nah di kita mah memang sudah diajarkan tradisinya dari orang tua dulu dibaca bareng-bareng setelah sholat apa? Sholat tarawih. Nawaitu sauma godin an adai pardi syahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah begitu. Gak apa-apa kita hafal yang panjang, tetapi esensi inti daripada niatnya jangan sampai hilang. Nah biasanya di kita tradisi dari zaman dulu ya biasanya kita membacanya agak sedikit keliru ya. Misalnya apa? Nawaitu sauma godin an adai pardi syahri Ramadhana. Nah itu kurang tepat. Kenapa? Karena isim ghair munsharif dibaca jer dengan fathah itu ketika apa? Ketika tidak didopatkan. Kalau didopatkan maka kembali ditanda jernya dengan apa? Dengan kasroh. Jadi Ramadhani hadisanati lillahi ta'ala. Bareng-bareng niat puasa yang panjang. Yang pendeknya dulu. 1, 2, 3. Nawaitu sauma Ramadhana. Yang panjang. Nawaitu sauma godin an adai fardi syahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Terakhir, untuk menjaga-jaga takut kita nanti lupa niat, menurut madhab Maliki boleh niat disekaliguskan pada malam pertama. Jadi nawaitu sauma Ramadhana kullihi gitu. Saya niat melaksanakan puasa Ramadan seluruhnya dalam kurung 1 bulan. Oke, itu saja yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah besok akan kita lanjutkan masih membahas tentang faraidus shaum. Terima kasih. Ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.